Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita kembali lagi akan mengurai pengajian kita kali ini, yakni dengan referensi kitab yang bernama Tafsir Munir atau yang sering juga dikenal sebagai Tafsir Marah Labid karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ya, insyaallah kita akan bersama-sama mencoba menelisik apa yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai pengajian kita, alangkah eloknya dan indahnya jika kita memulai pengajian ini dengan memberikan hadiah surah Al-Fatihah pada beliau sang pengarang kitab. Tak lupa juga kepada para guru-guru kita semua, yang mudah-mudahan insyaallah kita diberikan keberkahan baik di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita akan mulai pengajian tafsir Munir ini dimulai dari ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia itu, may yaqulu, ada yang berkata, amanna, kami beriman, fissirri, secara sembunyi-sembunyi, atau bisa dimaknai sebagai secara rahasia, atau dimaknai sebagai di dalam hati. Lanjut, billahi wa bil yaumil akhiri, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Ay bil ba'thi ba'dal mauti, ay bil ba'thi, artinya ia beriman bil ba'th, kepada hari kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian. Alladzi fihi jazaa'ul a'mali, alladzi yang fihi di dalamnya, dalam hal ini rujukannya di dalam hari kebangkitan al-ba'ts. Jazaa'ul a'mali, itu terdapat balasan setiap amal-amal. Wa ma hum bimu'minin, wama, dan tidaklah, hum, adapun mereka, bimu'minin, mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi ada sebagian dari manusia itu mengatakan beriman secara sembunyi-sembunyi, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Lalu kemudian di sini ada wa ma hum bimu'minin, bimu'minin. Ba di sini bisa diposisikan sebagai ba zaidah, atau ba di sini juga bisa dijadikan atau diposisikan sebagai bimu'minin ya. Pada term bimu'minin ini, ba-nya bisa diposisikan sebagai ba
bitaukidil khabari, untuk menekankan khabar. Lanjut, fissirri, di dalam hati atau secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Ay yukadzibunahu fissirri, artinya mereka berdusta kepada Allah fissirri, secara sembunyi-sembunyi. Walladzina amanu, dan mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Lalu siapakah orang-orang yang beriman itu? Di sini disebutkan Aba Bakrin. Orang yang beriman itu yang hendak ditipu ialah Abu Bakar. Kemudian selanjutnya wasaira ashabi Muhammadin, dan juga semua sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama yakhda'una, wama dan tidaklah, yakhda'una mereka dapat menipu. Ayakdibuna artinya dapat membohongi, illa anfusahum, kecuali yang mereka bohongi ialah diri mereka sendiri. Wa hadhil jumlatu halun min dhamiri yukhadi'una. Wa hadhil jumlatu, dan adapun inilah jumlah atau kalimah, halun itu menjadi hal, min dhamiri yukhadi'una, dari dhamir lafad atau term yukhadi'una, ay yaf'aluna dzalik, ay yaf'aluna dzalik, artinya mereka melakukan dzalik, hal demikian itu rujuknya kepada term yukhadi'una. Wal halu annahum ma yadurruna bidzalika, wal halu, dan adapun keadaan, annahum sesungguhnya mereka itu, ma yadurruna bidzalika, ma yadurruna bidzalika, ma yadurruna tidak dapat membahayakan, bidzalika dengan hal demikian itu, atau dengan yukhadi'una tersebut, illa anfusahum, kecuali mereka membahayakan untuk diri mereka sendiri. Fa inna dairata fi'lihim, fa inna dairata, maka sesungguhnya ruang lingkup atau cakupan, fi'lihim perbuatan mereka itu, maqsuratun alaihim, maqsuratun itu dibatasi, alaihim atas mereka. Wa qara'a Asimu, dan telah membaca Imam Asim, ini imam qiraat ya, wa Bani Amirin, dan Imam Ibnu Amir, wa Hamzatu, dan Imam Hamzah, wal Kisai, dan Imam Al-Kisai. Wa ma yakhda'una, pada lafad wa ma yakhda'una bi fathil ya'i, dengan fathah pada huruf ya, wa sukunil kha'i, dan sukun pada huruf kha, wa fathid dali, dan fathah pada huruf dal. Wa qara'a al-baqun, dan telah membaca sebagian ulama yang lain, bi dhammil ya'i, dengan dhammah pada huruf ya, wa fathil kha'i, dan fathah pada huruf kha, ma'al maddi, dengan panjang atau dengan mad, wa kasrid dali,
dengan kasrah pada huruf dal. Wala khilafa, dan tidak ada perdebatan atau pertikaian ataupun perbedaan fi qawlihi, di dalam firman Allah, yukhadi'un Allah, pada lafaz yukhadi'un Allah. Jadi pada kalimat yukhadi'un Allah, para ulama itu sepakat tidak ada bentuk bacaan yang lain. Fal jami'u, maka para ulama qara'u, mereka semua membaca bidhammil ya'i, dengan dhammah pada huruf ya, wa fathil kha'i, dan fathah pada huruf kha, wa bil alifi, dan dengan alif, ba'daha, setelah huruf kha, wa kasrid dari, dan kasrah pada huruf dal. Wa ammar rasmu, dan adapun tulisan atau rasm, fa bi ghairi alifin, maka dengan tanpa alif, fil mawdi'aini, itu di dalam dua tempat. Wama yash'aruna, wama, dan tidaklah yash'aruna, mereka itulah orang-orang yang menyadari, annallaha, sesungguhnya Allah, yutali'u nabiyahu ala kidbihim, yutali'u nabiyahu, menampakkan kepada nabinya, ala kidbihim, atas kebohongan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka kita semua bisa menyimak bahwa inti dari penjelasan di ayat 8 surah Al-Baqarah ini dan juga ayat 9 surah Al-Baqarah ini ialah ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama ialah kepura-puraan secara lisan. Kemudian yang kedua ialah tipuan yang sia-sia. Apa artinya? Yang pertama, poin pentingnya ialah orang-orang munafik ini berkata bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir di hadapan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian Allah secara tegas memberikan penolakan kepada mereka, yang mana bahwa sebenarnya mereka itu tidak beriman. Kemudian orang-orang munafik ini berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman agar mereka meraih keuntungan dan juga keselamatan. Lalu Allah pun menegaskan bahwa tipu daya yang mereka lakukan itu tidak membahayakan, sama sekali tidak membahayakan, kecuali bahaya itu diperuntukkan kepada mereka sendiri. Namun ironisnya, mereka tidak menyadari sama sekali tentang bahaya yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari highlight tadi kita dapat menemukan ibrah bahwa keimanan itu harus selaras antara lisan dan juga hati. Iman yang dibuktikan bukan hanya melalui lisan, akan tetapi
juga disadari sepenuhnya di dalam hati. Kemudian usaha untuk menipu umat Islam dengan keimanan atau keyakinan yang palsu itu adalah usaha yang sangat sia-sia. Ya, jelas sekali itu adalah usaha yang amat sia-sia. Bahkan yang paling mengerikan, itu akan merugikan mereka sendiri untuk nanti di akhirat. Nauzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Cukup itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hikmah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dihindarkan dari keimanan yang palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.